Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yaitu masih tentang budidaya tanaman sayuran. Ya, apa aja sih yang udah kita bahas kemarin? Ya, masih ingat nggak? Oke, kemarin kita Ibu udah jelasin ya tentang komoditas tanaman sayuran. Jadi tanaman sayuran itu apa sih gitu kan? Terus Ibu juga membahas tentang hidroponik dan juga keunggulan dari metode hidroponik. Nah, kemudian berikutnya Ibu juga sudah jelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis tanaman sayuran. Ada sayuran daun ya, kemudian ada sayuran tangkai, ada sayuran bunga, kemudian ada sayuran umbi, ada juga sayuran buah, sayuran biji, dan yang terakhir ada sayuran jamur ya. Itu adalah jenis-jenis sayuran. Nanti dibaca lagi ya di bukunya. Nah, berikutnya kemarin juga sudah Ibu bahas tentang syarat-syarat atau persyaratan tumbuh tanaman sayur. Ya kan? Jadi tanaman sayur itu punya syarat-syarat tertentu agar ia bisa tumbuh dengan subur. Oke. Kemudian juga kemarin Ibu bahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayur ya. Jadi apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman sayur. Nah, di sini ya semoga kalian masih ingat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu kita akan masuk ke yang kedua. Ya, bagian B yaitu tentang tahapan budidaya tanaman sayur ya. Budidaya tanaman sayur itu apa sih? Nah, di sini ya Ibu bahas. Budidaya tanaman sayur adalah suatu usaha oleh manusia yang bermanfaat terhadap berbagai tanaman sayur, sehingga tanaman sayuran tersebut dapat memberikan hasil. Ya. Nah, setiap tanaman sayur sendiri yang memerlukan penanganan yang berbeda-beda dalam membudidayakannya. Tetapi secara umum, tahapan budidaya tanaman sayuran itu meliputi hal-hal berikut. Oke, next. Berikutnya teknik budidaya ya, teknik budidaya tanaman sayur. Yang pertama ya, yang harus diperhatikan yang harus dilakukan dalam membudidayakan tanaman sayur yaitu adalah pembibitan ya. Pembibitan sendiri adalah kegiatan menyediakan bibit yang varietasnya tepat, baik dan sehat. Ya. Tujuan dari pembibitan adalah untuk mendapatkan bibit yang sehat dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, langkah-langkah pembibitan ya ada 4. Yang pertama yaitu pemilihan bibit, kemudian mutu benih, terus berikutnya adalah pembibitan, dan yang terakhir adalah penyemaian benih ya. Nah, ini tahapan yang pertama yaitu pembibitan ya atau menyediakan bibit. Nah, berikutnya yang kedua atau yang B yaitu adalah penyiapan media tanam ya. Media tanam yang biasa digunakan untuk menanam sayur itu tanah ya. Nah, tanah sendiri merupakan media tanam yang umumnya digunakan untuk membudidayakan tanaman sayuran. Tetapi selain tanah ada juga media tanam yang lain. Di antaranya ya, media tanam selain tanah ada maaf ya, ada arang ya, kemudian ada sabut kelapa, ada batang pakis, dan ada juga sekam padi. Nah, kalian bisa lihat gambar ya. Gambar yang pertama itu yang warna coklat itu jelas tanah ya. Kemudian di bawahnya tanah itu yang kayak gabah, itu namanya sekam ya, sekam padi. Berikutnya di sampingnya yang gambar warna hitam itu, nah itu namanya arang ya, arang sekam. Ini juga bisa digunakan untuk menanam ya. Berikutnya gambar yang paling ujung yang ada tanamannya yang menempel ya, itu media tanamnya disebut batang pakis ya atau pakis. Biasanya itu ditempel untuk tanaman yang dipajang di dinding ya atau di tembok. Biasanya adalah bunga anggrek seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga ya atau yang C, tahapan budidaya sayuran adalah pemupukan ya, yaitu memberikan pupuk. Pemupukan adalah kegiatan menambahkan unsur hara pada tanah atau tanaman yang dibudidayakan ya. Menambahkan unsur hara atau pupuk ya. Jadi pupuk itu kan
ibaratnya vitamin buat si sayuran ya, buat si tanaman. Jadi diberikan tambahan nutrisi seperti itu supaya ia tumbuh subur ya. Nah, pemberian pupuk sendiri ya tidak boleh terlalu banyak ya, jadi ada jarak waktunya, tidak boleh berdekatan. Jadi nggak mesti tiap hari sayuran atau tanaman itu harus diberikan pupuk ya. Pemberian pupuk yang berlebihan ya justru akan menurunkan kualitas tanaman atau nanti tanamannya akan layu seperti itu. Jadi ada waktunya ya. Kemudian pupuk juga harus diperhatikan nih, ada kualitasnya ya, pupuk yang bagus seperti apa kayak gitu. Oke, next kita bahas yang keempat. Berikutnya adalah pengendalian hama penyakit ya. Nah, hama itu ya dapat menyebabkan gagal panen sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perlunya pengendalian hama dengan cara memberikan pestisida secara teratur ya. Nah, sama ya kayak pupuk ya, jadi pemberian pestisida juga jangan sampai berlebihan. Kalau misal kita memberikan pestisida yang berlebihan kepada tanaman ya, justru itu akan mengganggu pertumbuhan dan kualitas tanaman tersebut ya. Dan juga kalau pemberian pestisida yang berlebihan juga dapat merusak lingkungan hidup ya kan. Kalau sayuran kebanyakan pestisida itu juga tidak baik ya, itu tidak sehat. Tapi berikan pestisida secukupnya, hanya untuk mengusir hama seperti itu ya. Nah, berikutnya yang kelima atau yang E adalah pemeliharaan ya. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik ya harus cukup kandungan airnya. Oleh karena itu, penyiraman tanaman harus dilakukan secara berkala dan jangan sampai tanaman tersebut kekeringan ya. Pemeliharaan ini maksudnya memberikan air ya. Memberikan air. Jadi selain pupuk dan pestisida, tentu ya tanaman itu memerlukan air. Jangan sampai tanahnya itu kering. Kalau tanahnya kering, tentu dia tidak akan bisa tumbuh. Oke, berikutnya yang keenam ya, yang F, yaitu pemanenan. Nah, kita masuk ke tahap pemanenan ya. Panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil sawah, kebun atau ladang ya, yang termasuk hasil budidaya tanaman sayuran. Panen merupakan aktivitas akhir dari kegiatan budidaya tanaman. Pemanenan tanaman sayuran dilakukan pada waktu yang tepat sesuai dengan usia tanamannya ya. Oke, ini namanya panen ya, tuh ada gambarnya. Nah, berikutnya yang ketujuh atau yang terakhir ya, itu adalah pasca panen. Pasca panen adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah panen dalam rangka mengelola hasil panen tersebut sebelum didistribusikan atau dikonsumsi. Ya, kegiatan pasca panen ini dilakukan untuk apa ya? Untuk menjaga agar kualitas tanaman hasil panen itu tetap baik dan tidak rusak. Nah, kegiatan-kegiatan pasca panen ini ya meliputi pembersihan sayuran, kemudian pengupasan, kemudian sortasi itu disortir ya, mana tanaman yang bagus, mana yang kira-kira nggak bagus. Nah, kemudian pengawetan ya kan, kalau misal tanamannya mau diekspor gitu kan, atau mau dikirim keluar kota kan tentu harus diplastikin ya, atau diberikan apa agar ia awet gitu, namanya pengawetan. Nah, kemudian standarisasi mutu, dan yang terakhir adalah pendistribusian ya, jadi dikirim ke daerah yang membutuhkan tanaman tersebut. Nah, itu adalah termasuk kegiatan pasca panen ya. Tadi ada jadi ada 7 ya teknik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu pembibitan, kemudian yang kedua penyiapan media tanamnya, kemudian yang ketiga pemupukan ya atau pemberian pupuk, kemudian yang keempat pengendalian hama ya, kemudian yang kelima pemeliharaan, yang keenam pemanenan, dan yang terakhir yang ketujuh adalah pasca panen. Nah, itu ya teknik budidaya sayuran. Oke, next. Nah, berikutnya kita masuk ke pemeliharaan tanaman sayuran pada lahan polybag atau modifikasi media tanam. Oke, bisa juga kalian baca ya di buku kalian, itu ada di halaman 52. Oke, yang pertama atau yang A ya,
Ibu akan bahas tentang pemeliharaan tanaman sayuran pada lahan. Jadi apa aja sih tahapan-tahapan atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menanam sayuran di lahan ya atau di tanah. Nah, yang pertama adalah harus melakukan penyiraman teratur agar tanahnya tetap lembab ya, tetap lembab dan tetap subur. Nah, kemudian yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati. Ya, penyulaman itu apa di sini maksudnya? Penyulaman itu bukannya kayak menyulam di kain ya. Penyulaman di sini itu maksudnya adalah menanam kembali ya bila ada benih yang mati. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma. Ya, penyiangan itu maksudnya menyingkirkan ya atau mencabut gulma. Gulma itu adalah tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman sayuran tersebut ya, kayak parasit lah. Itu namanya gulma. Kemudian yang keempat adalah membuat gundukan tanah sebagai bedeng ya. Lihat di gambar, itu ada gambarnya. Nah, itu namanya bedeng ya, yang dibuat susun sejajar kayak gitu. Nah, itu namanya bedeng. Berikutnya yang kelima adalah pemupukan dilakukan sesuai dosis yang tepat ya. Jadi memberikan pupuk sesuai dosis yang tepat. Tadi kan udah dibahas ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT ya, atau kita bilangnya hama. Pengendalian hama dengan penggunaan pestisida. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan alat bantu untuk tumbuhan merambat atau berbatang lemah. Oke, itu ya hal-hal yang harus diperhatikan ketika menanam sayur di lahan ya atau di tanah. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan tanaman sayuran pada polybag. Ya, tahu polybag ya, ini plastik hitam itu namanya polybag. Yang pertama adalah menaruh polybag pada tempat yang membantu pertumbuhan tanaman ya. Jadi disesuaikan, kalau misalnya tanaman itu butuh sinar matahari yang banyak ya berarti ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Begitupun sebaliknya. Berikutnya yang kedua adalah menyirami tanamannya secara teratur. Nah, yang ketiga menyiangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman ya. Tadi menyiangi itu artinya mencabut ya, menyingkirkan atau mencabut rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Nah, kemudian yang keempat, menggemburkan tanah dengan pupuk ya. Menggemburkan itu berarti membuat subur ya, membuat subur tanah dengan pupuk. Kemudian yang kelima ya, yaitu memberantas hama. Dan yang terakhir adalah membongkar tanah polybag yang lama dan menggantinya dengan yang baru jika diperlukan. Seperti itu. Oke, yang terakhir ya, yang C yaitu pemeliharaan tanaman sayuran pada modifikasi media tanam. Nah, di sini media tanamnya yang diberikan contoh yaitu hidroponik ya. Media tanam untuk menanam sayuran sendiri ya tidak harus dengan menggunakan tanah. Nah, biasanya ya saat ini banyak ditemukan media tanam dengan sistem hidroponik. Ya, hidroponik apa? Udah Ibu jelasin minggu kemarin ya. Nah, ini contohnya nih. Menanam sayur dengan media hidroponik dengan menggunakan paralon atau pipa PVC seperti itu ya. Nah, hidroponik juga bisa ya dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Oke, cukup selesai ya materi hari ini sampai pemeliharaan tanaman sayuran. Oke, materinya sudah habis. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di classroom ya, atau nanti boleh japri WA ke Ibu. Oke, cukup sekian materi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.